Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilyas di channel Tusur Pinggiran. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Baiklah, di hadapan kita ini sudah ada satu unit kipas angin yang kondisi dari saklarnya itu patah. Jadi kata yang punya itu, ini kipas anginnya tidak berfungsi karena saklarnya patah. Apa benar ya? Apa benar saklarnya saja yang menjadi penyebab kipas angin ini tidak mutar? Baiklah, untuk membuktikan kita langsung bongkar saja. Kita lihat ada kabel ya yang terhubung antara saklar dengan dinamo kipas angin. Di sini warnanya ada yang hitam, putih, kuning, dan merah. Untuk kabel hitam ini karena metode pengecekannya kita akan menggunakan listrik tegangan AC, maka kabel yang hitam ini akan selalu terhubung dengan kabel ya, salah satu kabel di steker tegangan AC ya. Untuk kabel yang lainnya kuning, hitam, merah, dan putih itu salah satunya aja yang kita butuhkan. Baiklah, kita akan mulai. Ini sangat berbahaya ya buat teman-teman yang belum terbiasa bekerja dengan cara seperti ini. Di sini saya hanya akan memperlihatkan atau mencoba menggunakan metode pengecekan dengan listrik tegangan dari PLN. Ya, kita pasang dulu, lalu kita cek, kita tes. Di sini terlihat bahwa dinamo tetap tidak berputar ya, meskipun kabel hitam dan salah satu kabel yang lainnya kita hubungkan dengan listrik PLN itu dinamonya tetap tidak berputar. Jadi artinya bahwa saklar yang patah tadi bukanlah penyebab kenapa sampai kipas ini tidak berputar sama sekali. Memang ada masalah ya di dalam dinamo dari kipas angin ini. Kita coba sekali lagi dengan kabel yang lain ya. Nah, itu tetap tidak mutar teman-teman sekalian. Jadi jelas ya bahwa bukan karena saklarnya patah sehingga kipas ini tidak berputar. Baiklah, kita akan bongkar dulu. Kita akan cek bagian dalam dari dinamo ini, tepatnya di sambungan antara kabel dan lilitan tembaganya. Nah, di sini kondisi dinamo kita sudah bongkar ya. Di situ terlihat ada fuse antara kabel hitam dan lilitan tembaganya. Nah, kita cek dulu kondisi fuse ini, bentuknya kotak hitam kecil. Itu dia mempunyai dua kaki. Untuk cara mengeceknya kita langsung hubungkan saja kedua probe multitester di kedua ujung kaki dari fuse ini. Itu skala multitesternya bisa di skala Buser atau X1. Nah, jika tidak ada pergerakan sama sekali, berarti fuse ini putus. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka wajib kita mengganti termofuse. Untuk ukuran termofuse itu dia ukuran ampere, biasanya rata-rata 2 ampere. Terus dia juga dengan ukuran derajat ya, derajat Celcius. Biasanya untuk yang umum itu rata-rata 130 derajat Celcius. Itu adalah kemampuan fuse ini ya, sampai segitu. Nah, kita ganti termofuse-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengganti termofuse-nya dan kita akan cek lagi menggunakan apometer seperti apa pergerakan jarumnya jika termofuse sudah bagus.
Jadi ada dua cara untuk mengecek atau mencari penyebab mengapa sampai kipas ini tidak mau mutar sama sekali. Bisa menggunakan avometer, bisa juga menggunakan listrik langsung. Namun yang tadi saya peragakan adalah cara mengecek menggunakan listrik. Nah, itu kondisi fuse-nya sudah diganti dan jarum avometer bergerak dengan normal. Kita juga bisa mengeceknya di ujung-ujung kabelnya ya. Seperti tadi, kabel hitam tetap mendapat salah satu ujung dari probe avometer, terus kabel yang lainnya itu di ujung probe avometer yang lain. Bisa bolak-balik ya probe avometernya. Nah, setelah memastikan bahwa sudah tidak terjadi, sudah ada hubungannya antara kabel hitam dan kabel-kabel yang lain, atau termofius sudah kita ganti, kita rapikan kembali dengan mengamankan ujung-ujung dari kabel dan ujung dari termofius. Kita amankan kembali menggunakan selongsong, selongsong kabel ya. Hati-hati dalam melakukan proses ini, karena di proses ini rentan terjadinya putus di lilitan tembaganya. Kenapa? Karena lilitan tembaganya ini sangat halus, jadi harap berhati-hati melakukan proses ini. Setiap melakukan satu dari proses merapikan ujung lilitan tembaga dan ujung kabel ini, itu kita cek lagi dengan menggunakan avometer untuk memastikan tidak terjadinya putus. Nah, seperti itu ya caranya ya sobat-sobat sekalian. Jika seandainya terjadi putus, maka dipastikan bahwa proses perbaikannya terhenti alias gatot, alias gagal total. Baiklah, dengan cara berhati-hati ya sobat-sobat sekalian, kita rapikan kabel ujung dari kabel ini. Nah, sobat-sobat sekalian, mohon maaf karena ini di luar lagi hujan ya. Sekarang musimnya lagi musim hujan, jadi jika ada gangguan suara air hujan ya mohon maaf untuk semua rekan-rekan ya, untuk teman-teman yang menonton video ini. Kita ikat ya, jangan lupa untuk mengikat sambungan dari antara kabel dengan lilitan tembaganya. Kita ikat bisa dengan kabel tis atau dengan benang nilon yang biasanya untuk mengikat lilitan. Tapi di sini saya menggunakan kabel twist itu untuk mempermudah dan mempercepat merapikan sambungan antara kabel dan lilitan pada ini. Setelah proses merapikan sambungan antara lilitan dan kabel, kita cek lagi menggunakan avometer ya. Ini untuk memastikan tidak terjadinya putus di lilitan tembaganya. Nah, itu sepertinya aman-aman saja, dan saya pastikan bahwa proses perbaikan ini sudah selesai.
kita tinggal merapikannya kembali seperti semula. Jangan lupa untuk memperhatikan posisi dari penutup belakang dinamo ini atau penutup depannya, karena untuk mencegah kita membongkarnya kembali, dan itu sangat sangat memperpanjang atau memperlama ya, membuat kita lama dalam proses perbaikan. Jadi harap diingat-ingat ya posisi ini, posisi penutup belakangnya, karena nanti di penutup belakang ini akan kita pasangi gearbox untuk kipasnya ya. Jadi kalau posisinya berubah biasanya, maka dipastikan posisi gearbox juga akan tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah ini kita rapikan seperti ini ya. Jadi kita rapikan serapi-rapinya untuk kemudian kita cek kembali untuk memastikan saja ya bahwa dinamo ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Seperti tadi, ujung kabel hitam tetap ya dapat tegangan dari listrik PLN. Kemudian yang untuk merah, kuning atau putih itu salah satunya saja kita gunakan. Dan ingat, saya ingatkan jangan sampai menyentuh ujung yang lainnya, ujung kabel yang lainnya, karena itu ada stromnya. Oh ya teman-teman, ini di ujung dinamo ini akan saya kasih kasih sesuatu ya yang bisa memperlihatkan bahwa dinamonya sudah terputar ya. Jadi di sini saya menggunakan isolasi aja ya, ini untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa dinamonya sudah mutar. Seperti ini bisa aja ya, seperti ini saja proses perbaikan untuk sebuah kipas yang tidak terputar sama sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan untuk berhati-hati melakukan proses ini, karena kita bermain-main dengan listrik langsung, tegangan dari PLN. Dan saya tidak sarankan untuk teman-teman yang belum mempunyai dasar kelistrikan sama sekali. Dan sekian dulu teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dalam melakukan hal-hal sederhana atau cara-cara sederhana dalam perbaikan perangkat elektronik di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.